Nyantai ya. Nanti kan bisa dipotong. Teman-teman semua, kita di Wistara Family Cafe bersama sahabat saya dari TDA Mataram, namanya Paduka Nasrin. Ya, beliau termasuk senior TDA dari tahun berapa? Dari tahun 2014. Dari tahun 2014. Ya, nah, sip. Bisnisnya Paduka apa nih? Saya dari tahun 93 itu produksi obat tradisional, 2016 sampai sekarang lagi pengembangan produk dari bahan daun kelor. Moringa, betul ya? Moringa, benar. Oke. Ya, ya. Moringa. Nah ini, karena TDA topiknya, saya mau ngulik-ngulik lah ya, spill-spill, ngulik-ngulik. Nah, ketika Paduka ikut TDA nih, ketika masuk TDA, apa nih spesialnya TDA bagi Paduka waktu itu yang berkesan apa? Yang pertama itu TDA itu adalah suatu organisasi yang tingkat persaudaraan dan kekeluargaannya sangat tinggi ya. Kita tidak bicara berapa kekayaan yang dimiliki oleh orang TDA, berapa harta yang dia punya, bisnisnya menggurita seperti apa, tetapi yang selalu dikedepankan adalah keikhlasan dan ketulusan membangun sebuah peradaban baru untuk bagaimana kita guyup dalam mengembangkan sebuah organisasi. Kalau sama membernya apa tuh yang spesial, yang Paduka dapatkan untuk sisi pribadi ataupun sisi bisnis gitu? Yang pertama adalah persaudaraan yang cukup tinggi ya. Dimanapun kita berada, kalau dulu saya aktif di TDA, saya tidak pernah takut. Dan bawa uang pun saya masih berani untuk kesana kemari. Ya, karena begitu ketemu teman saudara TDA yang selalu diajak, ayo nginap di rumah, ayo makan di rumah, ya, ayo jalan-jalan ke tempat usaha, ya, sehingga kita tidak pernah merasa kekurangan. Artinya dari sisi itu bicara tentang bisnis, saudara-saudara kita sangat mau berbagi apa yang menjadi keahliannya gitu, tanpa harus menunggu atau ditanya gitu kan. Begitu kita ketemu yang baru sehari rasanya seperti sudah pernah ketemu dari 10 tahun yang lalu. Karena kita adalah saudara. Nah itu. Jadi lebih ke sisi persaudaraannya, lebih ke sisi egaliternya. Kalau menurut Paduka, sisi value, kita mengenalkan di TDA ada value. Value ya. Value apa yang Paduka rasakan? Yang pertama kita adalah saudara gitu kan. Yang kedua adalah kita selalu connect ya, apa yang menjadi kebutuhan kita gitu kan. Artinya bisnis yang kita bangun, apalagi kita dengan sistemnya TDA itu kan tangan di atas, ya berbagi. Ada tangan di bawah, ada tangan di atas gitu kan. Ada yang memang ketemu di mana-mana, selalu memberikan sebuah spirit dan motivasi baru, ya, silaturahminya itu yang betul-betul luar biasa ya. Integritas gitu kan. Kalau kita bicara tentang TDA gitu kan, trustnya itu luar biasa ya. Kalau di organisasi lain kita masih praduga tak bersalah, rasa kecurigaan dan lain sebagainya. Di TDA sudah nggak ada, karena kita berpikiran terbuka ya. Apalagi nilai-nilai TDA yang kita itu silaturahmi, berpikiran terbuka, selalu berkontribusi dan bagaimana mengubah peradaban yang lebih baik itu. Nah, itulah menjadi value-value di dalam komunitas tangan di atas. Harapannya apa Paduka? Yang Paduka rasakan TDA zaman dulu sama TDA zaman sekarang, kira-kira apa nih yang kurang? Ini kan bagi kita sebagai koreksi ya. Apa kira-kira? Yang pertama adalah silaturahim ya. Silaturahim dulu kita itu mau diundang tidak diundang, tapi kalau sudah TDA memanggil itu ya prioritas. Kalau kita ingin misalnya mengisi di TDA dimanapun, sudah tidak bicara lagi apa yang kita peroleh, tetapi TDA memanggil sudah tidak ada kata-kata yang harus kita sampaikan, tetapi
sudah kita pure untuk hadir untuk berbagi dengan segala apa yang kita miliki, walaupun kita mungkin secara materi tidak punya, tetapi minimal pengalaman, edukasi, memberi motivasi dan menyemangati itu menjadi sesuatu pekerjaan yang luar biasa gitu kan. Ada nggak kira-kira, sorry Pak, ada nggak kira-kira gap nih ya? Soalnya sekarang ini kan terkenal pengurusnya ini masih bisa dikatakan baru-baru semua nih. Iya. Nah, saya dengar-dengar ini yang namanya pengurus yang masih muda sama yang jadul-jadul ini sepertinya kok ada jarak atau bagaimana? Kalau menurut Pak Paduka gimana? Ya sih, kalau kita bandingkan dengan beberapa periode, saya mulai itu kan dari Pak Rosihan, setelah itu Pak Fauzi Rahmanto, terus itu MR, terus sampai ke Bara ya, Mas Bara. Memang yang masih perlu dilakukan saat sekarang itu adalah silaturahmi ya, terutama bagaimana memberikan sebuah ya penghormatan ya mungkin ya, atau rasa terima kasih kepada pengurus-pengurus lama. Mungkin salah satu yang mungkin masukan atau saran saya adalah bagaimana membuat satu buku atau clipping database ya, siapa-siapa dulu yang pernah menjadi pengurus TDA pada masanya gitu kan, sehingga komunikasi di antara pengurus ataupun TDA jadul istilahnya itu dengan TDA sekarang itu bisa kita dapatkan cerita-cerita yang menarik gitu kan, motivasi-motivasi supaya ke depan TDA bisa lebih lagi dibandingkan pada periode-periode sekarang, di mana ada gap antara pengurus baru dengan pengurus lama. Yang dulu program-program yang dilakukan oleh TDA sebelumnya itu yang dianggap bagus dan cukup memberikan kontribusi positif bagi pengurus, itu bisa dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Kalau ada value-value baru yang disesuaikan dengan zaman, itu tidak ada masalah untuk dikolaborasikan atau disinergikan. Oke. Itu. Yang mengenai ini, jadi fokusnya itu di silaturahmi ya? Iya. Fokusnya di silaturahmi. Ada yang beranggapan bahwa kalau kita silaturahmi itu kan ada yang tulus sama ada yang enggak. Iya. Ada yang ada apa dan apa adanya. Iya. Kalau itu gimana Pak Duga? Silaturahmi yang baik itu kayak apa sih? Ya, kalau, zaman dulu sama zaman sekarang bedanya apa sih? Ya, kalau zaman dulu silaturahmi itu apa adanya gitu kan, bukan ada apanya gitu kan. Yang sekarang ini ada apanya gitu kan. Okay. Baru kalau mau hubungi atau mau bertanya, manakala dia ada yang silaturahmi kalau ada butuhnya. Ada butuhnya gitu. Ya gitu. Oke. Tuh dengerin. Zaman sekarang ya rata-rata, berarti kan ada yang nggak rata-rata. Tapi rata-rata kalau mau silaturahmi itu kayaknya ada kepentingan gitu. Ya. Kepentingan misalnya salesnya macet, digital marketingnya macet, Itu motivasinya lagi kurang, lagi punya masalah gitu. Kalau zaman dulu gimana Pak Duga? Ya seperti kita berdua hari ini. Kan kita berdua hari ini kan walaupun kita sudah lagi tidak jadi pengurus, walaupun kayak, tapi begitu berada di pengurus. Ya artinya pengurus yang di BOD ya, bukan pengurus di daerah. Artinya bahwa kita tetap saling komunikasi, tetap kita saling bangun gitu kan. Nah, kita duduk bareng seperti ini adalah sebagai bentuk silaturahmi yang kita dulu bangun dan tetap berlaku sampai hari ini gitu kan. Jadi teman-teman, Paduka Nasrin ini ada pameran di Bali ya. Beliau ini dari Mataram kan. Kemudian kontak sama saya. Ya saya sama Paduka ini nggak punya hubungan bisnis. Kami bukan saudara sekandung, bukan. Tapi tiba-tiba aja Paduka kontak sama saya. Dan tanya kabar gitu kan, memberitahu kalau posisinya di Denpasar. Saya pun langsung kayak kesulut bensin gitu. Oh harus ketemu Paduka, harus ketemu kita. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan silaturahmi apa adanya, tanpa tendensi apapun. Gitu ya. Jadi ini teman-teman semua, sepertinya memang silaturahmi ya kopdar ngopi-ngopi tipis kayak gitu ya, ngomongin apapun lah ya. Jangan hanya ngomongin topik sales, topik digital marketing ataupun topik yang lain. Bahkan kalau mau curhatan soal istri juga bisa kan. Ada ibu di depan.
nggak apa-apa kan itu bebas. Iya. Itu artinya kita cair gitu. Itu benar. Gitu ya Pak Duka ya. Kalau kita kan ketemu ketawa-ketawa, ketemu ngobrol-ngobrol, itu kayaknya ya itu lebih ini kita bicara ya, walaupun di dalamnya juga kita bicara tentang bisnis kita, perkembangan usaha seperti apa, kita saling sharing-sharing gitu ya. Tetapi yang utama itu adalah silaturahmi yang dibangun oleh kita itu adalah silaturahmi yang memang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan gitu ya. Kalau itu yang kita sudah bangun, dimanapun kita berada, dimanapun kita akan bertemu, dasar itulah ketulusan dan keikhlasan itu kan yang paling kita bangun. Gitu. Harapannya apa Pak Duka untuk pengurus sama member TDA seluruh Indonesia? Yang pertama sih adalah kembalikan TDA seperti TDA jadul dulu ya, membangun silaturahmi dengan tanpa ada apanya tetapi apa adanya gitu kan. Nah, sehingga kita kembali bahwa keikhlasan dan ketulusan dalam silaturahmi itu bukan dipandang bahwa kita ada dapat value secara material atau apa, tetapi membangun itu kan nilai-nilai silaturahmi itu kan memperpanjang umur gitu kan, membuka rezeki-rezeki baru gitu kan. Saya merasakan itu. Ya, membuka networking baru gitu kan. Nah, sehingga akan menjadikan kita sebagai persaudaraan yang hakiki dalam ber-TDA sesuai dengan nilai-nilainya gitu kan. Berbagi itu tidak harus ini, senyum aja itu luar biasa baginya gitu ya. Betul. Thank you Pak Duka. Alhamdulillah. Ya, ini teman-teman, saya dari Direktorat Lastu yang sangat concern dengan TDA Value. Insya Allah akan selalu berbagi inspirasi dengan para TDA yang untuk sementara yang jadul ya. Beliau ini jadul, saya juga jadul sebetulnya. Cuma kayaknya saya lebih awet muda. Gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.